Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 membahas materi tentang pendekatan instruksional dalam manajemen kelas dan aplikasinya di SD. Yang beranggotakan yang pertama Dwi Putri Musdalifah dengan NIM akhir 027, Nabilatul Mufidah dengan NIM akhir 129, Putri Wulandari dengan NIM akhir 130, dan saya sendiri dengan NIM akhir 170. Slide selanjutnya. Baik, di sini saya akan membahas tentang definisi pendekatan instruksional. Pendekatan instruksional merupakan pendekatan yang berdasar kepada suatu pendirian yang terdapat pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat guna mencegah timbulnya sebagian besar masalah pada manajemen kelas. Pendapat ini menjelaskan jika manajerial kelas yang efektif merupakan suatu hasil perencanaan pengajaran yang baik. Pendekatan instruksional dalam manajemen kelas akan cenderung memandang perilaku instruksional guru guna mencapai dua tujuan utama dalam manajemen kelas itu sendiri. Tujuan tersebut yakni mencegah timbulnya masalah manajerial dan memecahkan masalah manajemen kelas. Dalam mengembangkan strategi manajemen kelas agar tercegah dari timbulnya masalah manajemen kelas, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyampaikan kurikulum dan pelajaran secara menarik, relevan, dan sesuai dengan kemampuan siswa. Yang kedua, menerapkan kegiatan yang efektif, yaitu merupakan suatu kemampuan guru untuk mengatur arus dan tempo kegiatan kelas. Yang ketiga, menyediakan daftar kegiatan rutin kelas yang perlu dipahami dan dilakukan oleh peserta didik. Yang keempat, memberi pengarahan dengan jelas kepada peserta didik dengan instruksi yang jelas. Yang kelima, memberikan bantuan dalam mengatasi rintangan siswa merupakan suatu bentuk pertolongan yang diberikan oleh guru kepada peserta didik itu sendiri. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pendekatan instruksional. Prinsip pendekatan instruksional di sini terbagi menjadi 12 macam menurut Philbeck. Nah, yang pertama yaitu respon-respon baru atau new responses. New responses ini yaitu pengulangan akibat dari respon tersebut. Apabila suatu respon mengakibatkan kesenangan, maka respon tersebut akan cenderung diulang kembali oleh siswa. Dan sebaliknya, jika respon tersebut membawa dampak negatif atau kurang menyenangkan, maka siswa cenderung menghindari respon yang sama dan mencari suatu perilaku atau behavior yang lain agar tercipta sesuatu yang lebih menyenangkan. Kemudian yang kedua yaitu suatu perilaku tidak hanya disebabkan oleh faktor dari suatu respon, melainkan juga disebabkan oleh keadaan di lingkungan sekitar siswa, seperti contohnya dalam bentuk komunikasi, perilaku antar siswa, perilaku yang mencerminkan keteladanan guru, juga dapat berbentuk gambar maupun tulisan. Kemudian yang ketiga yaitu suatu perilaku yang dimiliki seseorang siswa akan berkurang potensinya apabila tidak disertai dengan penguatan atau pemberian sesuatu yang menyenangkan. Oleh karena itu, pengetahuan yang telah dimiliki atau dikuasai oleh siswa harus diasah kembali dan harus terus diperbaharui agar keterampilan-keterampilan yang baru akan muncul dari diri siswa. Kemudian yang keempat yaitu sesuatu yang dipelajari dengan bentuk respon yang terbatas, maka pada situasi lainnya akan ditransfer dengan cara yang terbatas pula. Jadi jika menyampaikan suatu respon, maka harus secara keseluruhan agar penyampaiannya tidak terbatas. Kemudian yang kelima yaitu untuk belajar sesuatu yang kompleks seperti contohnya dalam memecahkan suatu masalah, maka kita harus bisa membedakan dan mengeneralisasikan sesuatu tersebut. Yang keenam yaitu keadaan mental suatu siswa akan berpengaruh terhadap siswa pada saat proses pembelajaran. Seperti contohnya, jika mental siswa lagi sedang down, maka itu akan berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Siswa akan bermalas-malasan dalam belajar. Kemudian yang ketujuh yaitu dalam membantu siswa dalam belajar, perlu adanya umpan balik dan metode-metode kecil pada saat kegiatan belajar.
Yang selanjutnya, slide selanjutnya, Mbak. Yang kedelapan yaitu materi kompleks yang biasanya dipecahkan dengan melakukan kegiatan-kegiatan kecil akan dapat teratasi dengan mewujudkan suatu model terhadap materi pelajaran kompleks tersebut. Jadi, jika ada materi pembelajaran yang kompleks, maka kita bisa memudahkannya dalam penyampaiannya dengan melakukan kegiatan-kegiatan kecil. Kemudian yang kesembilan yaitu suatu keterampilan tingkat tinggi terbentuk dari keterampilan dasar yang sederhana. Jadi, keterampilan yang dimiliki seseorang dalam tingkat tinggi itu terbentuk dari keterampilan-keterampilan dasar terlebih dahulu. Kemudian yang ke-10 yaitu belajar cenderung lebih cepat dan efisien apabila diberi informasi tentang kualitas penampilannya dan bagaimana cara meningkatkannya dengan lebih baik. Jadi, dalam pembelajaran, maka guru sebaiknya menyampaikan informasi-informasi yang penting terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Kemudian yang ke-11 yaitu perkembangan dan kecepatan belajar siswa bervariasi. Ada yang maju dengan cepat dan juga ada yang lebih lambat. Hal itu tidaklah bisa diramal karena menurut hasil dari suatu tes intelijensi, gaya kognitif, dan minat atau sikap untuk belajar tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap variasi tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu dengan segala kesiapan dirinya sendiri, siswa dapat membanggakan kemampuan yang dimilikinya dan dapat memberikan umpan balik terhadap sesuatu yang benar dengan sendirinya. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah metode-metode pendekatan instruksional. Metode instruksional merupakan metode yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang paling sering digunakan oleh tenaga pengajar pada metode instruksional ini, pengajar memaparkan atau menjelaskan materinya kepada siswa dengan teknik yang mudah dimengerti oleh siswa agar siswa tidak mudah bosan atau jenuh pada saat proses mengajar di kelas. Salah satu contoh metode instruksional yaitu yang pertama adalah metode ceramah. Metode ceramah adalah cara mengajar yang paling sering digunakan oleh guru. Hal ini dikarenakan metode ceramah mudah dilakukan dan tidak banyak memerlukan media. Metode ceramah merupakan penyajian pelajaran oleh pengajar dengan cara memberikan penjelasan secara lisan kepada peserta didik. Yang kedua adalah metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab merupakan cara penyampaian pembelajaran melalui interaksi dari guru kepada siswa atau dari siswa kepada guru yang diperoleh jawaban materi melalui jawaban lisan guru atau siswa. Dalam metode tanya jawab, guru dan siswa sama-sama harus aktif. Siswa sangat diharapkan untuk aktif agar mereka tidak bergantung pada guru. Rasa penasaran, anak usia sekolah dasar harus dibimbing agar ia menjadi anak yang kreatif dan lebih mandiri. Untuk itu, guru atau pengajar harus menguasai keterampilan bertanya dan juga harus memiliki semangat yang tinggi di dalam menciptakan situasi tanya-jawab yang tidak membosankan bagi siswa SD. Yang ketiga adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah cara penyajian pembelajaran dengan memperagakan dan menunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik itu dalam bentuk tiruan yang dilakukan oleh guru atau sumber pengajar yang lain. Yang keempat adalah metode diskusi. Metode diskusi adalah cara penyampaian bahan pembelajaran yang menghadapkan siswa untuk membicarakan dan menentukan cara penyelesaian suatu topik pembahasan. Dalam metode diskusi, peran guru sebagai pemimpin diskusi atau guru dapat menyerahkan tugas sebagai pemimpin itu kepada siswa. Guru harus mengawasi pelaksanaan diskusi yang dipimpin oleh siswa. Diskusi terjadi jika siswa dalam kelas dibagi menjadi beberapa kelompok diskusi. Pemimpin diskusi harus memimpin kelompoknya yang dibimbingnya agar setiap anggota diskusi dapat berpartisipasi secara aktif. Yang kelima, slide selanjutnya, Mbak.
Yang kelima adalah metode studi mandiri. Pelaksanaan metode studi mandiri ini seperti memberi tugas membaca atau melakukan pengamatan oleh siswa tanpa bimbingan atau pengajaran khusus dari guru. Yang keenam adalah metode instruksional terprogram. Metode ini menggunakan bahan instruksional yang telah disiapkan secara khusus. Isi pelajaran di dalamnya harus dibagi menjadi langkah-langkah kecil, diarahkan untuk mengurangi kesalahan, diurutkan, dan diikuti oleh siswa dan guru dengan baik. Yang ketujuh adalah metode latihan dengan teman. Metode latihan dengan teman dapat diartikan seorang guru yang lebih mahir ketimbang siswa lainnya, yang telah terlebih dahulu selesai menyelesaikan tugas, atau yang lainnya dapat membantu teman lainnya dalam proses pembelajaran. Yang kedelapan adalah metode studi kasus. Metode ini menjelaskan masalah di situasi tertentu. Kemudian siswa ditugaskan mencari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seperti pemberian tugas cerita, siapakah yang menanam padi contohnya. Yang kesembilan adalah metode proyek atau pemberian tugas. Metode ini merupakan metode yang sudah tidak asing lagi didengar. Metode pemberian tugas kepada siswa dengan memberikan tugas tertentu kepada siswa, dan siswa mengerjakan tugasnya tersebut. Yang terakhir adalah metode bermain peran. Apa itu metode bermain peran? Metode bermain peran merupakan salah satu metode dalam pembelajaran yang dapat membuat siswa aktif dan kreatif. Dalam pembelajaran, metode ini siswa akan menghayati peran-peran yang dimainkannya sesuai dengan tingkat kemampuannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada materi yang selanjutnya, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi pendekatan instruksional dalam manajemen kelas. Pada dasarnya, pendekatan instruksional dirancang untuk memecahkan masalah-masalah yang terdapat pada siswa. Artinya, tujuan pendekatan instruksional ini yaitu hal yang harus dicapai dan dirancang harus sesuai dengan kebutuhan setiap siswanya. Penggunaan pendekatan instruksional dalam pembelajaran di dalam kelas terdapat 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap awal. Pada tahap ini, langkah pertama yang diambil yaitu sebelum memberikan materi pembelajaran kepada siswa, kita harus memberikan sebuah pencerahan atau sebuah ceramah terhadap pola pikir yang dimiliki siswa tentang apa yang akan kita berikan kepada mereka untuk dipelajari. Diberikannya sebuah pandangan atau bayangan sebelum masuk ke dalam materi yang akan diajarkan. Pada tahap ini, banyak memiliki teori dan metode yang dapat digunakan. Di antaranya adalah mengatur tatanan kelas yang nyaman dan efektif, seperti membuat resum kelompok. Yang kedua yaitu inti. Pada tahapan inti, pengajar dapat menguraikan materi yang akan diberikan dan diajarkan kepada siswa dengan menggunakan metode dan teknik yang nyaman dan mudah untuk dimengerti oleh siswa, sehingga mereka tidak mudah jenuh dan tidak cepat merasakan bosan. Yang ketiga ada tahap akhir. Pada tahap akhir ini yaitu tahapan mengenai cara kita untuk memberikan berbagai strategi yang dapat digunakan, seperti reviewing atau meninjau ulang pembelajaran agar siswa tidak mudah lupa dengan pembelajaran yang telah diberikan. Tahapan ini biasanya dilakukan setelah tugas diberikan kepada siswa dan waktu pembelajaran akan berakhir. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. End dulu deh, Beb. Mbak selesaikan berikutnya.